Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai kawan puan, selamat datang di Talk Show Heart Story, Puan Bersuara, Puan Berdaya. Heart Story merupakan program kerjasama antara Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama saya Zetira, pada hari ini kita akan berbincang mengenai perempuan dan kekerasan ekstremis. Narasumber kita hari ini adalah seorang penulis dan aktivis gerakan perempuan. Beliau pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi Jurnal Perempuan sekaligus menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan pada periode 2008-2012. Beliau lulus sebagai Magister Humaniora Pasca Sarjana di Universitas Indonesia, program kajian wanita ataupun kajian gender. Beliau juga menjabat sebagai Komisioner Komnas Perempuan hingga 2 periode hingga saat ini. Langsung kita sapa aja yuk, Mbak Mariana Amiruddin. Halo Mbak Mariana, apa kabarnya? Halo, Zetira, kabar baik. Ya, senang sekali rasanya bisa mendapat kesempatan berbincang dengan Mbak Mariana mengenai perempuan dan juga kekerasan ekstremis, di mana Mbak Mariana juga pernah punya pengalaman katanya ya, mengikuti kegiatan kelompok ekstremis itu sendiri. Mbak Mariana, apa sih itu kekerasan ekstremis? Silahkan. Iya, kekerasan ekstremis. Jadi kita mungkin perlu memahami tentang ekstremisme dulu ya, di mana adalah siapa seseorang yang cara pandangnya itu atau cara berpikirnya itu sangat tertutup dan tidak bisa menerima perbedaan atau sesuatu yang tidak sependapat dengan dia. Dan ekstremisme ini sangat bukan hanya tidak bisa menerima perbedaan, tapi juga membenci atas sesuatu yang berbeda dari pandangan dia. Dan ekstremisme ini karena dia sangat keras dengan pikirannya sendiri, maka kadang dia menjadi kekerasan gitu, atau melakukan tindakan kekerasan yang akhirnya bisa merugikan orang lain. Kira-kira itu penjelasannya. Begitu ya Mbak Mariana. Lalu bagaimana pengalaman Mbak Mariana saat terlibat langsung dalam kegiatan kelompok ekstremis itu sendiri? Ya, saya memang pernah punya pengalaman itu karena memang waktu zaman saya masih sekolah itu ya, zaman masih Orde Baru waktu itu peluang untuk berekspresi, berpendapat itu sangat tidak ada waktu itu. Bahkan buku-buku yang memberi kita wawasan pada masa remaja waktu itu sangat dibatasi, termasuk ketika membicarakan soal pemikiran, soal politik, soal hal-hal yang kadang-kadang remaja itu punya keingintahuan yang sangat besar gitu. Nah, yang ada pada waktu itu hanya hanya disediakan media-media yang sifatnya doktrin ya. Doktrin itu maksudnya dia keras seperti yang saya jelaskan tadi terhadap pandangannya sendiri dan membenci dengan pandangan-pandangan yang berbeda. Dan kelompok inilah yang kemudian masuk di sekolah-sekolah, dan karena saya haus dengan informasi terutama dalam hal-hal yang sifatnya politik dan sosial gitu ya, terus saya masuk ke dalamnya dan saya direkrut di sana. Dan tidak hanya itu, bahkan pada saat saya masuk ke dunia kuliah menjadi mahasiswa, ada lagi kelompok lain yang sama ekstrimnya yang juga melihat bahwa negara ini bukan negara yang cocok untuk kehidupan orang-orang di Indonesia gitu, dan bersikap melawan untuk menggantinya menjadi negara baru begitu. Dan ini sebuah gerakan underground atau di bawah tanah gitu ya, yang diam-diam, dan memang itu menjadi sangat berbahaya. Saya sekitar hampir 5 tahun di dalam situ, dan pengalamannya luar biasa karena selain itu hal yang berbahaya, juga saya jadi bisa melihat masyarakat yang miskin dan gampang terpengaruh dengan doktrin-doktrin itu karena kita nggak punya ruang lain untuk melihat pandangan yang berbeda. Oh ya, ekstremisme itu juga sangat anti demokrasi, sangat tidak toleran, dan juga sangat tertutup dalam melihat kehidupan. Begitu. Lalu ada tahapannya nggak sih Mbak untuk menjadi seorang ekstremis itu sendiri? Tahapannya
pertama adalah yang memicu sebetulnya lingkungan. Ketika lingkungan kita tidak terbuka dengan setiap orang, terutama anak remaja untuk berekspresi, terutama anak-anak pendiam yang kutu buku gitu, yang suka berpikir, karena dianggapnya remaja itu nggak mungkin bisa punya kegiatan berpikir gitu ya, lebih banyak jalan-jalan, belanja, nongkrong gitu. Tapi bagi anak seperti saya waktu itu, remaja seperti saya lebih suka membaca buku dan mencari tahu tentang hal-hal yang lebih diminati oleh orang dewasa, baca majalah Tempo, baca koran gitu ya. Dan saya butuh lebih, dan pemicunya karena tidak ada ruang-ruang lain selain itu, maka dengan otomatis kita akan tertarik dengan kelompok-kelompok ekstrem itu, karena mereka memberikan hal yang mimpi yang indah tentang sebuah kenyataan. Itu tahapannya, dan akhirnya saya direkrut juga menjadi bagian dari pemimpin di situ, meskipun perempuan waktu itu bukan dianggap sebagai orang yang boleh memimpin, tapi karena saya sangat aktif, saya termasuk dianggap sebagai pemimpin di situ. Oke, baik Mbak Mariana, terima kasih penjelasannya. Kemudian aku tertarik juga sih, tadi kan Mbak Mariana sempat bilang ya sudah sekitar 5 tahun ya Mbak bergabung dengan kelompok ekstremis tersebut. Ya, dari SMA sampai kuliah semester sekian lah. Oke, jadi aku penasaran nih bagaimana sih caranya Mbak Mariana keluar dari kelompok ekstremis tersebut. Tapi tunda dulu jawabannya Mbak setelah break yang satu ini. Kawan Puan jangan kemana-mana, tetapi Heart Story, Puan bersuara, Puan berdaya.